Sebelum panah pertama dilepaskan di medan Kurukshetra, sebelum perang besar memecah dunia menjadi dua kutub kebenaran dan keangkaramurkaan, ada satu nama yang telah lebih dulu melintasi batas manusia, Krishna. Ia bukan sekadar tokoh dalam kisah, bukan hanya penasihat Pandawa, bukan hanya penggembala yang memesona para gadis di Vrindavan. Krishna adalah sosok yang hidup di antara dunia fana dan ilahi, dan justru di tengah itulah ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Krishna dilahirkan bukan untuk menjalani hidup biasa. Sejak lahir, takdir sudah menjeratnya dalam pusaran kekacauan. Ia lahir di penjara, dari rahim Devaki, yang diintai maut karena ramalan bahwa putranya kelak akan mengakhiri hidup sang Raja Lalim, Kamsa. Malam kelahirannya adalah malam ketakutan dan harapan. Di tengah dinding penjara yang sunyi, Krishna lahir membawa cahaya yang bahkan tidak bisa ditahan oleh jeruji besi. Dengan kuasa ilahi, ia dibawa melintasi sungai Yamuna yang sedang bergemuruh, ke pangkuan keluarga gembala, Nanda dan Yashoda, yang akan merawatnya dengan kasih tanpa syarat. Masa kecil Krishna di Vrindavan bukanlah masa biasa. Di sanalah ia tumbuh sebagai anak nakal yang penuh cinta. Ia mencuri mentega, mengikatkan ekor sapi satu sama lain, menari di tengah hutan bersama gadis-gadis gopi, dan menghadapi raksasa yang datang mengancam kampungnya. Namun yang paling dikenang bukan hanya keajaiban-keajaiban yang ia lakukan, melainkan kehangatan dan tawa yang ia sebarkan. Krishna membuat orang percaya bahwa meski hidup dipenuhi kesulitan, selalu ada ruang untuk bermain dan tertawa. Tapi Krishna bukan hanya seorang bocah ajaib. Ia adalah pemusnah kezaliman. Seiring waktu, ia kembali ke Mathura dan menghadapi pamannya yang kejam, Kamsa. Dalam pertarungan yang lebih dari sekadar adu kekuatan, Krishna menumbangkan kekuasaan yang selama ini menyiksa rakyat. Dengan satu tebasan takdir, ia membalikan sejarah dan mengembalikan harapan pada negeri yang lama kehilangan terang. Namun Krishna tidak berhenti di sana. Ketika Mahabharata mulai menggeliat, ketika Pandawa dan Kurawa bersaing merebut kekuasaan, Krishna tidak memilih pihak berdasarkan darah atau kepentingan. Ia memilih kebenaran. Meski tidak mengangkat senjata, Krishna adalah kekuatan paling besar di medan perang. Ia menjadi kusir Arjuna, tapi lebih dari itu, ia menjadi suara nurani. Di tengah kebimbangan Arjuna yang menolak bertempur melawan saudara-saudaranya sendiri, Krishna mengucapkan kata-kata yang kemudian abadi sebagai Bhagavad Gita, ajaran tentang kehidupan, dharma, dan pengorbanan. Krishna mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memilih untuk tidak diam ketika kebenaran dipertaruhkan. Ia menyentuh hati Arjuna dan membangunkannya dari kelumpuhan moral. Dan itulah kekuatan Krishna. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, tapi membuat orang melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan alasan untuk bertindak. Di medan Kurukshetra, Krishna bukan hanya saksi perang. Ia adalah arsitek pertempuran, bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan. Ia menggiring sejarah menuju titik di mana karma akan menagih hutangnya, di mana para tokoh akan menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Bahkan karena putra matahari yang megah harus mengakui bahwa di hadapan Krishna, semua strategi manusia adalah percikan kecil di samudra pengetahuan. Namun meski begitu besar, Krishna tetap manusiawi. Ia menangis saat Gandhari mengutuknya. Ia merasakan getirnya perpisahan, kecewa atas kehancuran dinasti Yadava, dan terluka oleh pengkhianatan bangsanya sendiri. Di akhir hidupnya, Krishna duduk sendiri di hutan. Lalu sebuah panah nyasar menembus tubuhnya, tubuh seorang dewa yang mati seperti manusia biasa. Tapi kematian Krishna bukan akhir, melainkan simbol bahwa bahkan yang ilahi pun tunduk pada hukum waktu. Krishna adalah tokoh yang tidak bisa dipenjarakan dalam satu definisi. Ia adalah dewa yang menjadi manusia, pemimpin yang menjadi sahabat, pelindung yang tidak selalu menyelamatkan, dan guru yang tidak memberi jawaban mudah. Ia bukan hanya milik Mahabharata, ia milik siapapun yang mencari arti dalam kekacauan dunia. Dan hingga hari ini, nama Krishna masih menggetarkan hati banyak orang. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kedalaman jiwanya. Karena di setiap ketidakseimbangan hidup, kita semua butuh seseorang seperti Krishna, yang mengingatkan bahwa dalam gelap sekalipun, selalu ada cahaya yang bersumber dari dalam. Di dalam diri Krishna, ada kekuatan yang mampu membuat waktu berhenti dan manusia menunduk, bukan karena takut, tapi karena takjub. Ia bukan hanya tokoh yang membimbing satu generasi, melainkan suara dari dimensi yang lebih dalam, dimensi yang memahami bahwa kehidupan bukanlah serangkaian peristiwa, melainkan tarian besar dari karma dan pilihan. Krishna adalah penari utama dalam tari kosmik ini, dan setiap langkahnya menaburkan makna.
Satu hal yang membuat Krishna begitu berbeda adalah caranya memandang hidup. Ia tidak pernah menilai seseorang hanya dari masa lalunya, tapi dari kemampuannya untuk berubah. Lihatlah bagaimana ia memperlakukan Karna. Meski Karna memihak Kurawa, Krishna tak sekalipun mencaci. Ia menawarkan kesempatan untuk memilih kebenaran, bukan dengan paksaan, tapi dengan penghormatan. Itu pula yang ia lakukan kepada Duryodhana. Meski tahu bahwa pria itu dibutakan ambisi, Krishna tetap mendatanginya dalam upaya perdamaian, memberikan satu peluang terakhir agar darah tidak harus tumpah. Tapi ketika penolakan datang, Krishna tidak bersedih. Ia hanya tersenyum, seolah tahu bahwa setiap jiwa akan berjalan sesuai jalur yang dipilihnya sendiri. Krishna juga bukan pemimpin yang mengandalkan kekuatan tangan. Ia menguasai seni kelembutan. Kata-katanya mampu menenangkan badai dalam hati. Dalam gelapnya malam sebelum perang, Arjuna yang gagah bisa runtuh oleh keraguan. Tapi Krishna, dengan ketenangan abadi, menuntunnya melewati kebimbangan. Ia tidak memerintahkan Arjuna untuk bertempur. Ia mengajaknya memahami bahwa yang berperang bukan tubuh, tapi kesadaran yang menjalankan dharma. Itulah saat kelahiran Bhagavad Gita, kitab yang menghidupkan kembali jiwa manusia yang hampir padam. Tapi Krishna bukan hanya guru dalam perang. Dalam kehidupan biasa pun, ia adalah teladan. Di Dwaraka, ia menjadi raja bukan karena mengejar kekuasaan, tapi karena tahu bahwa rakyat butuh pemimpin yang adil dan berhati lembut. Ia mengajarkan keseimbangan antara peran duniawi dan spiritual. Dalam satu waktu, ia bisa menyambut tamu sebagai raja megah. Di lain waktu, ia bisa mencuci kaki tamu dengan kasih seorang sahabat. Ia menghapus batas antara tinggi dan rendah, antara istana dan jalanan. Itulah Krishna, yang bisa jadi segalanya tanpa kehilangan jati dirinya. Kisah cintanya pun bukan kisah biasa. Ia tidak mencintai karena hasrat, tapi karena kedalaman jiwa. Radha, sang gadis desa, bukan hanya kekasih, tapi lambang dari jiwa yang selalu merindukan Tuhan. Cinta mereka tidak berujung pada pernikahan, tapi pada penyatuan rasa yang melampaui dunia. Krishna tidak menjadikan cinta sebagai hak milik, tapi sebagai jalan pengabdian. Ia membuktikan bahwa cinta yang paling tulus justru adalah cinta yang tidak harus memiliki. Dalam setiap langkah Krishna, ada simbol. Ketika ia meniup seruling di tengah padang, itu bukan sekadar musik, tapi panggilan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ketika ia menjadi kusir, itu bukan karena ia rendah, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa yang memandu arah hidup seringkali bukan orang di atas, tapi mereka yang duduk paling dekat ke tanah. Ketika ia tertawa, itu bukan ejekan atas penderitaan, tapi pengingat bahwa hidup harus tetap dijalani dengan ringan, meski luka terasa dalam. Dan bahkan ketika tragedi datang kepada kerajaannya sendiri, Krishna tetap teguh. Ia menyaksikan keruntuhan Yadava, bangsanya sendiri, yang tercerai oleh kesombongan dan pertengkaran internal. Ia tidak campur tangan untuk menyelamatkan. Ia membiarkan waktu menuntaskan siklusnya. Karena Krishna tahu, semua yang lahir pasti akan hancur, dan tugas manusia bukan mencegah kehancuran, tapi menjalaninya dengan kesadaran dan keikhlasan. Kematiannya pun adalah ajaran. Ia tidak mati di medan perang yang megah, tapi oleh panah pemburu biasa di tengah hutan yang sepi. Tubuhnya rebah di atas akar pohon, matanya menatap langit yang tak bertepi. Itu bukan tragedi, tapi penutup dari drama yang agung. Karena Krishna datang ke dunia bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa semua yang hidup harus menjalani bagiannya dalam panggung besar bernama kehidupan. Dan setelah ia pergi, dunia tidak pernah sama. Nama Krishna menjadi mantra harapan. Kisahnya dibacakan di tempat suci dan di sudut desa. Anak-anak mendengarnya sebelum tidur. Para pemikir mengkaji kata-katanya berabad-abad lamanya. Karena Krishna bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah kesadaran yang hidup dalam diri setiap manusia yang bertanya, mencari, dan akhirnya menemukan. Krishna adalah cermin dari jiwa kita sendiri. Ketika kita marah, ia ajarkan pengendalian. Ketika kita bingung, ia tawarkan kebijaksanaan. Ketika kita cinta, ia tunjukkan makna pengorbanan. Dan ketika kita lelah, ia biarkan kita bersandar dalam keheningan. Seraya berkata, jalani hidupmu dengan penuh kesadaran, karena aku ada di dalam hatimu, bahkan saat kau merasa paling sendiri. Di tengah deru senjata yang belum sempat ditebaskan, di ujung mata panah yang masih menunggu dilepaskan, dua pasukan telah berhadapan di medan Kurukshetra. Ratusan ribu nyawa telah dipertaruhkan, dan dunia seperti menahan napasnya. Tapi dari tengah padang luas itulah, justru lahir satu suara yang menembus zaman,
Suara dari Bhagavad Gita, suara dari Krishna yang berbicara, bukan hanya kepada Arjuna, tapi kepada siapapun yang pernah merasa ragu di hadapan pilihan hidup. Arjuna, sang pemanah agung, berdiri gemetar. Di hadapannya bukan musuh asing, melainkan guru, saudara, dan kerabat yang tumbuh bersamanya. Hatinya terbelah. Untuk apa kemenangan, jika harus menebusnya dengan darah keluarga sendiri? Untuk apa kejayaan, jika di atas tangannya ada luka yang tak bisa dilupakan? Dalam kekalutan itu, ia menurunkan busurnya dan berkata, "Aku tidak akan bertempur." Dan di sanalah Krishna, sahabat dan kusirnya, tidak langsung membantah, tidak memaksa. Ia menatap Arjuna dengan tenang, dan dengan suara yang tidak keras namun menggetarkan, ia mulai mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari strategi perang. Ia mulai membisikkan rahasia hidup. Kau bersedih atas mereka yang tidak patut disesali. Itu adalah kata pertama yang menembus dada Arjuna, sekaligus kita semua. Krishna tidak menolak rasa sedih, tapi ia mempertanyakan, kepada siapa kita melekatkan rasa itu? Tubuh ini fana. Jiwa tak pernah lahir dan tak akan mati. Kematian hanyalah pergantian pakaian, bukan akhir dari segalanya. Maka kenapa harus takut, jika yang akan lenyap hanya cangkang, sementara jiwa akan terus berjalan? Krishna memperkenalkan konsep Dharma, tugas suci yang melekat dalam diri setiap makhluk. Bagi Arjuna, bertempur adalah dharmanya sebagai ksatria, bukan karena ia ingin membunuh, tapi karena tugasnya adalah melindungi kebenaran. Ketika seseorang menjalankan dharma dengan tulus, tanpa terikat pada hasil, di sanalah letak kemuliaan sejati. Bukan pada menang atau kalah, tapi pada kesetiaan kepada tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh alam. Dan dari situ, mengalirlah ajaran-ajaran mendalam, Karma Yoga, jalan bertindak tanpa pamrih. Bhakti Yoga, jalan cinta dan pengabdian. Jnana Yoga, jalan pengetahuan dan pemahaman. Semua jalan itu bukan untuk menjauhkan manusia dari dunia, tapi untuk mengajarkan bagaimana hidup di dalam dunia tanpa dikendalikan olehnya. Krishna tidak menyuruh Arjuna melarikan diri dari konflik, tapi mengubah cara pandangnya terhadap konflik itu. Dunia memang penuh pertarungan, antara keinginan dan kewajiban, antara ketakutan dan keberanian, antara ego dan jiwa. Tapi ketika seseorang bertindak tidak untuk memuaskan dirinya, melainkan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan, maka perbuatan itu menjadi suci, bahkan jika itu terjadi di tengah perang. Satu demi satu, kabut keraguan mulai tersingkap. Krishna tidak menjanjikan kemenangan kepada Arjuna, tapi ia menjanjikan kedamaian batin, yang hanya datang saat seseorang tidak lagi terikat pada hasil perbuatannya. Ia berkata, "Bekerjalah dengan sepenuh hati, tapi jangan lekatkan hatimu pada hasilnya. Hasil bukan urusanmu, tindakanmu lah yang menjadi tanggung jawabmu." Dalam Gita, Krishna juga mengungkapkan bentuk aslinya, Vishvarupa, wujud kosmik yang menampakkan seluruh ciptaan dalam satu tubuh. Ribuan wajah, tangan, dewa, manusia, makhluk, semuanya ada di dalamnya. Arjuna tak kuasa melihatnya. Matanya silau, jiwanya gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa Krishna bukan sekadar sahabat atau kusir. Ia adalah semesta itu sendiri yang sedang berbicara melalui wujud manusia. Ia adalah waktu, pencipta dan pemusnah. Ia adalah sumber, jalan, dan tujuan. Namun dalam kemahakuasaannya, Krishna tetap memilih untuk menjadi kecil. Ia tetap menjadi kusir yang menggiring kuda untuk sahabatnya. Karena dalam ajarannya, kerendahan hati bukanlah kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan pada akhirnya, ketika semua telah dikatakan, Krishna tidak memaksa Arjuna untuk bertindak. Ia menutup Gita dengan kalimat yang lembut. "Kini setelah kau mendengar semua ini, lakukanlah apa yang menurutmu benar." Itulah kebebasan sejati yang diajarkan Krishna. Tuhan tidak mencabut pilihan manusia. Ia hanya menerangi jalan, dan membiarkan manusia memilih dengan sadar. Bhagavad Gita bukan kitab yang menjanjikan dunia tanpa luka. Ia adalah cahaya dalam luka. Ia tidak mengajarkan lari dari dunia, tapi hidup sepenuhnya di dalamnya, dengan mata terbuka dan hati yang tak lagi terikat. Dan di tengah dunia yang makin gaduh dan rumit seperti sekarang, suara Krishna tetap relevan. Karena siapapun kita, pasti pernah menjadi Arjuna, bingung, takut, dan ingin menyerah. Tapi jika kita cukup hening, mungkin kita bisa mendengar suara itu. Lakukan dharmamu. Jangan takut. Aku bersamamu.